Dilakukan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menjabat sebagai Menteri Wakaf. Di Mesir namanya Wazirul Awqaf, Menteri Urusan Wakaf. Yang pertama digantinya yang dilakukannya adalah mengganti kursinya dengan kursi rotan. Supaya dia tidak terlalu lama duduk-duduk di situ kalau terbuat dari busa, terlalu lembut. Digantinya menjadi kursi rotan. Muncul fitnah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sudah dekat dengan penguasa, sudah termakan pancing, sudah mendekat dengan Anwar Sadat. Maka ditunjukkannya gajinya. Karena saat itu dia menjadi dosen di Makkah Al-Mukarramah. Ternyata gaji jadi Menteri Wakaf tidak seberapa dibandingkan gaji beliau menjadi dosen di Makkah Al-Mukarramah. Dia pulang hanya untuk memperbaiki Al-Azhar, memperbaiki keberagaman di Mesir. Begitulah akhlak mereka yang luar biasa. Kita tahu bahwa Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah tokoh pembaruan. Organisasinya Muhammadiyah. Dan kita tahu di zaman beliau itu ada ulama Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Yang secara kultur budaya menurut orang tidak mungkin ketemu antara Muhammadiyah dengan tarekat. Jauh sekali. Muhammadiyah modernisme, tarekat adalah konservatif, ortodok bagi sebagian orang. Tapi apa yang terjadi? Buya Hamka bertemu, dipasangkan khirqah. Khirqah dalam tasawuf adalah kain jubah yang dipasangkan oleh seorang mursyid, diberikan tongkat. Buya Hamka menerima itu semua. Karena prinsip beliau melihat persamaan, sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foto itu bisa di searching abadi. Buya Hamka, Abah Anom Suryalaya, enter. Akan kelihatan Buya Hamka dipakaikan khirqah dalam tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Akhlak-akhlak itulah yang bisa membuat berjalan bersama, berbeda dalam bidang fikih, berbeda dalam masalah beberapa hal, tapi tetap bisa bersama karena dipertemukan oleh hati. Dan hati itu yang membuat dia bisa bersama adalah akhlak. Kalau kita ketemu dengan akhlak itu, bertemu dengan orang berakhlak, maka tertawan lisan kita oleh akhlaknya, tertawan lidah kita oleh tertawan hati kita oleh akhlaknya. Itu yang saya lihat dari beberapa orang. Kalau orangnya masih hidup, saya tidak berani memuji, takut dia tidak senang, dianggap riya. Beberapa orang yang sudah meninggal dunia seperti Syekh Ustadz Tengku Zulkarnain amat sangat berakhlak. Suatu ketika pesawat mendarat di satu daerah, kami pun naik. Saya lihatlah beliau menenteng koper bergantung di bis. Astaghfirullahaladzim. Saya tanya, Ustadz sendirian? Iya. Beliau sangat bisa dengan tim membawa. Kenapa Ustadz tidak bawa orang? Ini bahaya Ustadz begini. Saya tak mau menyusahkan orang. Masya Allah, tabarakallah. Dengan Ustadz Arifin Ilham, dengan kelembutannya, dengan tawaduknya, dengan rendah hatinya. Jadi saya punya kenangan-kenangan spesial dengan mereka ini karena akhlak mereka yang luar biasa. Ada ustadz-ustadz kita yang masih hidup, tapi saya tak mau bercerita tentang mereka. Mungkin mereka pun tidak senang diceritakan kebaikannya. Biarlah hubungan itu, hubungan kami menjadi kenangan yang baik. Saya banyak